Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Mukhtar, di perkuliahan Matematika Bisnis. Baik, untuk minggu ini, kita sudah memasuki pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir ya di perkuliahan Matematika Bisnis. Oleh sebab itu, materi kita yaitu adalah integral tertentu. Oke. Apa sih perbedaan integral tertentu dengan integral tak tertentu, yaitu materi minggu sebelumnya. Jadi bentuk integral tertentu bisa dilihat di sini. Itu ada batas atas maupun ada batas bawahnya. Di sini untuk batas atasnya itu adalah B, batas bawahnya yaitu adalah A. Kalau integral tak tertentu kemarin seperti yang atas ini ya, dia tidak ada batas atas maupun batas bawahnya. Oke, kembali lagi ke integral tertentu yang bawah ini. Nah, untuk batas atas dan batas bawahnya nanti dia dimasukkan ke fungsi fx yang telah diintegralkan terhadap dx. Jadi bentuk fx ini adalah bentuk fungsi yang telah diintegralkan si fx kecil ini. Setelah itu masukkan batas atasnya yaitu B, batas bawahnya yaitu A. Nanti akan diperoleh FB, ini adalah batas atas yang ditujukan ke fungsi X yang telah diintegral tadi, yaitu Fx besar, dikurangi dengan Fa, ya A itu adalah batas bawahnya. Oke, langsung saja ke contohnya. Ini, nomor 1. Integral dari X pangkat 4 dx dengan batas atasnya 5 dan batas bawahnya 2, maka akan diperoleh, nah ini sama dengan, ini integralnya seperti minggu lalu, yaitu seperti biasa kalau integral pangkatnya ditambah 1, jadi X pangkat 5. Nah, X-nya tadi itu dibagi dengan pangkat yang baru, yaitu pangkat 5. Berarti hasilnya yaitu 1/5 X pangkat 5. Ini batasnya kita tulis lagi di sini. Batas atasnya 5, batas bawahnya 2. Kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Oke ya. Jadi nanti 1/5 ini bisa keluar 5 pangkat 5 akan diperoleh 3.125 dan 2 pangkat 5 akan diperoleh sebesar angka 32. Maka 3.1205 dikurangi 32 lalu dibagi dengan 5, maka akan boleh angka sebesar 618,6. Gitu ya. Oke, contoh yang lainnya. Coba ini yang nomor 5. Integral dari fungsi X pangkat 4 plus 5X pangkat 4 dx dengan batas atasnya 5 dan batas bawahnya 2. Oke, kita integralkan dulu fungsi yang ada di dalam, yaitu yang ada X, dx ini. Oke, integral dari X pangkat 4, yaitu ini ya, 1/5 X pangkat 5. Ini seperti yang atas tadi. Dengan batas atasnya 5 dan batas bawahnya 2. Ditambah dengan X pangkat 5. Nah, ini 5 depannya X pangkat 4 ini. Nanti dibagi dengan 5. Akan diperoleh angka sebesar X atau fungsi X pangkat 5. Dengan batas atasnya 5 dan batas bawahnya 2. Ya, angka ini tadi masukkan, yaitu 5 pangkat 5 dibagi 5, dikurangi dengan 2 pangkat 5 dibagi 5, maka diperoleh 618,6. Ini yang tadi atas sudah kita hitung. Nah, selanjutnya yang X pangkat 5. 5 pangkat 5 itu berapa? Dikurangi dengan 2 pangkat 5 itu berapa? Maka nanti dikurangi ya.
5 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5 sama dengan 3090. Oke, 618,6 ditambah 3090, maka kan boleh nilai sebesar 3711,6. Alright, gitu ya. Oke, lanjut ke ini soal aplikasi ya. Ini tadi adalah soal matematisnya. Ini pengembangan dari minggu lalu. Ini masih mudah, cuman ada batas atas dan batas bawah. Kita substitusikan, selesai, gitu ya. Nah, ini adalah aplikasi integral tertentu dalam ekonomi. Oke, materi keseimbangan telah kita pelajari sebelum UTS, di mana di keseimbangan tersebut ada dua faktor, yaitu permintaan sama penawaran. Jadi yang garis biru itu adalah penawaran atau suplainya, sedangkan yang garis ungu yang ke bawah ini adalah demand atau permintaannya. Seperti biasa kita bisa mencari titik keseimbangan price P bintang dan titik keseimbangan Q bintang atau kuantitinya. Nanti ini adalah titik equilibriumnya atau titik keseimbangan. Bisa menggunakan cara substitusi eliminasi, bisa menggunakan cara matriks. Tapi saya merekom menggunakan cara substitusi, setelah itu dieliminasi kayak gitu. Flashback ke materi sebelum UTS. Oke, yang pertama adalah contoh surplus konsumen. Ya, tadi ini adalah konsumen, itu kaitannya dengan nih, dia garis ke bawah, dia itu adalah demand-nya atau permintaan. Jadi, surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Kalau secara grafis tadi, surplus konsumen adalah area di bawah atas harga keseimbangan atau bintang ini. Ini kan ada warna ungu, itu adalah surplus konsumen. Dia terletak area di atas harga P bintang dan di bawah kurva permintaan yang warna ungu ini ya. Oke, itu adalah surplus konsumen. Jadi secara grafis inilah yang diasir warna hitam, inilah adalah surplus konsumen. Ini bisa kita gunakan luasan yang diasir ini menggunakan integral bentuk tertentu. Oke, kita langsung oke. Sebelum kita ke contoh, ini adalah beberapa rumus cara mencari luasan gambar yang warna hitam ini. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan rumus CS. CS di sini adalah consumer surplus atau surplus si konsumen. CS sama dengan integral dari fungsi FG DG dengan batas atasnya KE dan batas bawahnya 0 dikurangi KE kali PE, di mana KE tadi adalah quantity equilibrium, PE adalah price equilibrium. Nah, ingat rumus yang atas ini, yang CS ini, dia fungsinya harus bentuk Q. Nah ya, Q ya, hati-hati. Nah, ada rumus lagi, oke, yaitu rumus yang bawah ini, yaitu adalah CS sama dengan integral dari FB dP, di mana batas atasnya P aksen, batas bawahnya PE. Alright? Bisa ya? Nangkep. Hati-hati, di sini kalau kita menggunakan rumus yang bawah, bentuk fungsinya harus P, F, B. Yang atas adalah F, G, G. Bebas nanti mau pakai rumus yang atas, yang bawah hasilnya akan sama saja. Kalau beda berarti ada kesalahan dalam menghitung. Oke, di sini langsung ke contoh saja. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 48 minus 0,03 P kuadrat. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Oke, di sini diketahui bahwa fungsi permintaannya Q sama dengan 48 minus 0,03 P kuadrat. Terus si PE-nya yaitu sama dengan
30. Oke, di sini fungsi permintaannya dia dalam bentuk ini si FP karena kanan sama dengan, yaitu kanannya sama dengan dia ada P-nya. Kalau kanannya sama dengannya di bawah bentuk Q itu adalah fungsi FQ. Oke, paham ya? Perbedaan FQ sama FP. Nah, karena ini sebelah kanannya dia ada P-nya, maka kita gunakan rumus yang bawah ini. CS sama dengan integral dari FP dP dengan batas atasnya P aksen dan batas bawahnya PE. Oke, kita integralkan dengan fungsi tersebut. Oke, sebelum kita integralkan, coba kita cari nilai Q sama saat P sama dengan 0 dan P atau P aksen yaitu saat Q sama dengan 0. Kini tadi fungsi tadi Q sama dengan 48 dikurangi 0,03 P kuadrat. Jika P sama dengan 0, oke kita substitusikan. Nah, Q sama dengan 48 minus 0,03 P kuadrat. 0 pangkat 2 sama dengan 0. 0,03 dikalikan 0 sama dengan 0. Sehingga Q-nya sebesar 48. Oke, sekarang ketika Q-nya 0, maka akan diperoleh P sama dengan 40. Ini mudah ya. Jadi ini Q sama dengan 0. 48 nyebrang ke kiri jadi minus 48 sama dengan minus 0,03 P kuadrat. Nah, 48 dibagi 0,03 akan diperoleh sebesar angka 1600. Nah, 1000 P kuadrat sama dengan 1600. Maka P sama dengan akar dari 1600 sama dengan 40. Oke, bisa dipahami. Jadi P ketika Q sama dengan 0, P sama dengan 40. Angka 40 itu merupakan P aksen. Nah, tadi diketahui bahwa price equilibrium atau P-nya sama dengan 30. Maka kita substitusikan ke fungsi. Nah, 4 ke kini. 48 dikurangi 0,03 dikalikan 30 kuadrat. Kan 30 kuadrat itu sama dengan 900 kalikan 0,03. Nanti hasilnya itu 48 dikurangi hasilnya itu. Maka akan diperoleh nilai KE sebesar 21. Oke, di sini kita sudah mempunyai semua informasi yang bisa digunakan untuk menghitung integral CS sama dengan si CS integral dari FP dP dengan batas atasnya P aksen, batas bawahnya PE. Oke, ini adalah rumus yang tadi kita masukkan fungsi tadi yaitu fungsinya 48 minus 0,03 P kuadrat dP. Dengan batas atasnya itu si P aksen yaitu 40, batas bawahnya PE yaitu 30. Sudah ya? Simpel, habis ini integralkan seperti matematis yang di atas tadi. Oke, integral dari 48 terhadap dP yaitu 48P. Integral dari 0,03 P kuadrat minus ya. Yaitu minus 0,03 dibagi 3 P pangkat 3 akan diperoleh minus 0,01 P pangkat 3 dengan batas atasnya 40, batas bawahnya 30. Setelah itu kita substitusikan batas bawah dan atasnya itu ke fungsi yang sudah diintegral tadi, ya ini ya. Oke. 48 kali 40 dikurangi 0,01 dikalikan 40 pangkat 3. Oke, ini dioperasikan lebih dahulu dikurangi 48 kali 30 dikurangi 0,01 30 pangkat 3 dioperasikan dulu. Maka akan diperoleh angka sebesar 110. Itulah si CS atau surplus konsumen. Oke, mudah bisa dimengerti ya. Inilah si kalau digambarkan seperti ini. Dia tadi si PE aksen 40, PE-nya 30. Ketika P-nya 30 nanti ketemu GE-nya 21. Gambar ini di akhir. Selesai.
Oke, selanjutnya yaitu adalah surplus konsumen. Sorry, surplus produsen, salah ya. Oke, surplus produsen. Surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang yang ditawarkannya. Oke, kalau kita lihat gambar di atas lagi biar lebih mudah dipahami. Inilah surplus produsen, yaitu yang berwarna biru. Luasan yang berwarna biru itu di bawahnya P bintang atau price equilibrium dan di atasnya fungsi CS. CS itu adalah fungsi penawaran. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh, kebablasan. Nah, ini adalah langsung ke rumusnya saja ya. Ini rumusnya yang pertama. Kalau nanti Anda menggunakan fungsi Q, maka gunakan rumus yang atas ini. PS atau surplus produsen sama dengan QE kali PE minus atau dikurangi integral dari FQ DQ dengan batas atasnya QE, batas bawahnya 0. Kalau fungsinya berbentuk FB, ya gunakan rumus yang bawah. PS sama dengan integral P FP DP dengan batas atasnya PE, batas bawahnya P aksen. Oke, langsung ke contoh saja. Penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasaran masing-masing ditunjukkan oleh Q sama dengan minus 30 plus 5P dan Q sama dengan 60 minus 4P. Hitunglah masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen. Berarti ini menghitung dua langsung ya, yaitu si surplus konsumen dan produsen. Oke, diketahui tadi fungsi penawarannya yaitu Q sama dengan minus 30 plus 5P. Kita bawa ke fungsi P, maka akan diperoleh P sama dengan 6 plus 0,2 Q. Untuk fungsi permintaannya, Q sama dengan 60 minus 4P. Kita bawa ke fungsi P-nya juga, P sama dengan 15 minus 0,25 Q. Kita akan mengintegralkan nanti menggunakan fungsi si ini ya, kita gunakan si ini, si FQ. Ya, walaupun kita sudah membawa si P ini. Oke, masih ingat keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar akan terjadi ketika QD sama dengan QS. Nah, QD sudah disebutkan tadi, QD-nya minus 30 plus 5P, sedangkan QS yaitu 60 minus 4P. Nah, ini kerjakan pakai cara langsung ya, pakai eliminasi. Maka P sama dengan 10. Nah, itu adalah si nilai PE. Substitusikan 10 ini ke salah satu fungsi, boleh yang atas atau yang bawah ini. Penawaran boleh, permintaan boleh. Maka nanti akan dibeli Q sama dengan sebesar 20. Itu adalah si QE-nya. Jadi PE-nya 10, Q-nya 20. Oke, kita lanjutkan. Rumus yang pertama, kita mencari surplus konsumen. Kita gunakan rumus yang ini. Rumus surplus konsumen. Ke atas lagi. Scroll, scroll, scroll. Nah, ini dia. Masukkan rumus itu, yaitu integral FQ DQ minus GE BE dengan batas atasnya GE, batas atasnya 0. Ingat, ini adalah FQ. Kita gunakan fungsi yang sebelah kanannya menggunakan Q untuk yang permintaan. Jadi ini ya, P sama dengan 15 minus 0,25 Q yang kita integralkan. Dengan batas atasnya yaitu GE, batas bawahnya 0. Untuk QE-nya tadi 20, PE-nya 10, substitusikan ke rumusnya itu. Nah, integral dari 15 yaitu adalah 15 Q, integral dari 0,25 Q sama dengan 0,125 Q pangkat 2. 0,125 dapatnya diberi 0,25 dibagi 2. Oke, 20 kali 10, 200. Minusnya tetap ditahankan.
Ini substitusikan batas atasnya dan substitusikan batas bawahnya, maka akan beroleh ini ya. Maka nanti CS-nya sebesar 50. Oke, yang terakhir, surplus produsen. Kita masih menggunakan bentuk FQ, maka rumus yang atas surplus produsen inilah yang kita gunakan. QE PE-nya sama 20, 10 kalikan nanti. Nah, ini rumusnya integral dari FQ-nya tadi yaitu si punya penawaran 6 plus 0,2 dq. Batas atasnya 20, batas bawahnya 0. Maka diperoleh ini ya. Sama seperti yang punyanya pernah si konsumen, siklus konsumen. Tinggal dioperasionalkan nanti akan boleh bahwa PS sebesar 40. Gitu ya. Oke, itu tadi adalah aplikasi dari integral bentuk tertentu di ekonomi. Oke, kita latihan untuk mengukur pemahaman Anda. Bisa dikerjakan soal latihan ini nomor 1. Ini bisa dikerjakan. Wajib. Yang nomor 1 ini wajib dikerjakan. Terus yang aplikasi ekonomi bisnis. Bentar. Nomor 1 dan nomor 4. Ya, coba dikerjakan nomor 1 dan nomor 4. Oke, itu saja perkuliahan hari ini. Jadi tugasnya ada 3 soal. Soal latihan yang matematis itu nomor 1, sedangkan aplikasi ekonomi bisnisnya nomor 1 dan nomor 4. Untuk deadline tugas, saya sampaikan di WA Group. Oke, soal tugasnya ada 3. Oke, cukup sekian untuk pertemuan terakhir kita ini. Saya mohon maaf bila selama perkuliahan ini ada tutur kata atau tingkah laku dari saya yang kurang sopan. Ya, apabila Anda masih merasa kurang jelas penjelasan dengan video ini, Anda bisa datang ke ruangan saya secara langsung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.